Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersemangat dalam mencari ilmu, belajar. Dan pada pertemuan kali ini marilah kita berdoa sebelum pemateri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan ya. Ini sudah masuk ke buku tema 2 ya. Persatuan dalam perbedaan. Muatannya muatan IPA, yaitu adaptasi makhluk hidup ya. Ciri-ciri, salah satu dari ciri makhluk hidup adalah adaptasi ya. Baik, kita selanjutnya ke kompetensi dasar ya. Jadi pembelajaran kita kali ini diharapkan kita semua bisa menganalisis bagaimana cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungan ya. Makhluk hidup di sini yaitu hewan dan tumbuhan ya. Nah, lebih spesifik lagi, kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan dulu ya. Nah, untuk hewan nanti insyaallah pertemuan yang selanjutnya. Baik, kita bacakan dulu firman Allah yang kaitannya dengan adaptasi ataupun keanekaragaman ya, tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya keanekaragaman juga dalam hal adaptasinya ya. Kita akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai, tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, delima yang serupa dan juga yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang menciptakan semua ya, makhluk hidup termasuk tanaman, tumbuhan adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, Allah bukan menciptakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara fahada. Setelah itu, setelah Allah menciptakan, menyempurnakan dan menetapkan kadar, ya, kadar dari makhluknya, fahada, kemudian setelah itu membimbing, ya. Jadi sudah sempurna, ya, ditentukan kadarnya dan juga beri bimbingan, ya. Nah inilah, ya, ciptaan Allah, ya. Semua ciptaan Allah sempurna, ya. Termasuk dalamnya adalah tumbuhan yang Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu diawali dengan menurunkan air hujan, ya. Dengan air hujan ini akhirnya tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghijau, dan juga dari tumbuhan tersebut, ya, tumbuhlah biji-biji, kemudian buahnya, ya, berbagai macam buah, ya, tumbuhan, berbagai macam tumbuhan buah, ya. Ada kurma, ada anggur, ya, zaitun, delima, ya. Semuanya sempurna, ya. Beraneka macam jenis dan beraneka macam adaptasi masing-masing tumbuhan tadi, ya. Diberikan komponen-komponen yang menunjang dari kehidupan tumbuh-tumbuhan tadi, ya. Baik, kita ke materi, ya, tentang adaptasi, ya. Jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah ketika, ya, makhluk tadi bisa beradaptasi, menyesuaikan, ya, diri dengan lingkungan dengan memiliki beberapa macam alat dan komponen yang menunjang untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan itu semua sudah dirancang dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuannya tumbuhan itu beradaptasi? Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan adanya adaptasi, bertahan dari berbagai macam serangan ataupun tantangan dari luar, ya. Sehingga dengan memiliki, ya, tubuh atau memiliki anggota, ya, bagian dari tubuhnya, maka itu bisa berlangsung hidupnya, ya, dengan izin Allah tentunya. Yang kedua, melindungi dari pemangsa, karena ada namanya predator, ya. Predator ini bisa dalam bentuk hewan, juga bisa dalam bentuk tumbuhan, ya. Jadi melindungi diri dari pemangsa, ya, supaya tidak dimangsa, tidak dimakan, ya. Ini tujuan dari adaptasi tumbuhan. Yang terakhir, untuk moral makanan. Dalam mencari makan, ya, tumbuhan pun, ya, berbagai macam alat dan juga kapasitas yang ada pada tumbuhan tadi, ya. Allah memberikan kemampuan-kemampuan khusus dan juga alat khusus untuk bisa mencari makan. Nah, adaptasi ada beberapa macam, ya, ada beberapa macam model, ya. Adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku, ya. Apa itu adaptasi morfologi? Ya, kemampuan tumbuhan, ya, ataupun dengan cara adanya alat atau bentuk tubuh, ya, dari tumbuhan tadi, ya, baik itu bentuk daunnya, ya, baik itu bentuk akar batangnya, ya. Jadi bentuk daun, akar, batang yang beraneka macam, ya, itu merupakan
alat dalam beradaptasi ya. Itu morfologi. Kemudian ada yang kedua, adaptasi fisiologi. Jadi tumbuhan memiliki berbagai macam fungsi alat-alat tubuhnya ya, yang itu untuk menghindari dari pemangsa ataupun mencari makan ya. Contohnya ya, dalam salah satu tumbuhan ada yang mengeluarkan bau-bauan, baik ada bau yang harum, ada yang bau yang busuk ya. Ada lagi yang mengeluarkan getah ya, itu juga termasuk ke dalam fisiologi. Jadi fungsi-fungsi tubuh tertentu yang untuk beradaptasi. Yang ketiga, ada namanya adaptasi tingkah laku. Tingkah laku adalah tingkah laku dari tumbuhan seperti meranggas atau menggugurkan daunnya ya. Ini macam-macam adaptasi ya. Nah, sekarang kita berikan contoh satu persatu ya tentang adaptasi tadi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Jadi adaptasi morfologi adalah tadi jelaskan ya terdapat pada berbagai macam jenis tubuh ya, ataupun pada akar, daun, ya, batang ya. Yang pertama pada tumbuhan xerofit ya, tumbuhan yang tinggal di daerah panas, kering, tandus ya, gurun ya. Itu memiliki daun berbentuk duri ya, daunnya berduri. Kemudian apa fungsinya? Untuk mengurangi penguapan karena sangat panas ya sana. Kulit batangnya tebal ya, berlapis lilin dan berongga. Gunanya untuk menyimpan cadangan air ya. Akarnya panjang karena berfungsi untuk mencari air karena jarang sekali air di sana ya. Ya, akarnya panjang untuk mencari air ya. Contohnya dari tumbuhan xerofit adalah kaktus ya. Kaktus ini termasuk ya, tumbuhan xerofit. Yang kedua ya, yang xerofit lagi yang di daerah panas gurun, yaitu kurma ya. Kurma ini luar biasa ya, tumbuhan yang luar biasa yang banyak disebut di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi ya, dan itu makanan kesukaan Rasulullah SAW ya. Jadi kuat ya, batangnya kuat, kemudian akarnya sangat panjang dan kuat ya, bisa menembus batu ya. Akar dari pohon kurma ya, untuk mencari air. Ini kurma termasuk dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di daerah kering ya. Contoh lagi ya, adaptasi morfologi adalah pada tumbuhan hidrofit. Hidro itu artinya air ya. Tadi tumbuhan yang hidup di air atau permukaan air ya. Ciri-cirinya daunnya lebar dan tipis. Apa fungsinya? Untuk mempercepat penguapan dan dapat mengapung ya. Batangnya lentur berguna untuk memperbanyak penguapan sehingga tidak busuk di dalam air ya. Dan daun yang tipis juga berguna untuk mencakup kebutuhan udara dan cahaya matahari untuk fotosintesis ya. Nah, contohnya apa? Teratai ya. Jadi pohon teratai itu biasanya di permukaan air ya. Itu ciri-cirinya tadi ya. Lebar, tipis ya daunnya, yang bisa mengapung di air ya. Nah, ini contoh tumbuhan hidrofit ya, memiliki termasuk dari adaptasi morfologi. Kemudian eceng gondok juga sama ya, hidrofit ya. Ini berdaun tipis agak lebar untuk mempercepat penguapan tangkai batang, bergelembung dan berongga untuk menyimpan udara, memiliki akar pembandul sehingga eceng gondok dapat berdiri tegak dan tidak terbalik di air ya. Ada akarnya yang unik ya. Kemudian contoh adaptasi morfologi yang lain adalah tumbuhan higrofit, yang hidup di daerah yang lembab ya, bukan lembab ya, berdaun lebar tipis percepat penguapan. Contohnya keladi di tempat yang lembab, yang basah ya, kayu tidak di air, tapi kondisinya basah. Nah, ini termasuk di dalam hal ini adalah pohon keladi ya,
Itu ciri-ciri dari adaptasinya. Contoh lain ya, adaptasi morfologi adalah tumbuhan halofit atau tumbuhan yang hidup di air asin di laut ya, di pantai, di laut. Nah, apa ciri-cirinya? Menggunakan akar nafas, ada akar yang memanjang kemudian ke atas ya, tumbuh. Seperti ada pada gambar ini ya, akar nafas ya. Seperti tumbuhan baru tapi bukan tumbuhan baru ya. Tetapi ini akar nafas untuk mencari oksigen atau bernapas ya. Ada filter juga untuk menyaring ya, masuk garam ya, air asin ya. Nah, kalau di sekitar Cirebon itu ada di pantai Karangsong ya, di Indramayu itu ada kawasan hutan mangrove ya, dilindungi ya. Itu bisa dilihat di sana, itu ada hutan mangrove atau hutan bakau ya. Yang di situ tadi ciri-cirinya ya, punya akar napas ya, untuk mencari oksigen. Nah, ciri morfologi lagi, adaptasi morfologi ya, tumbuhan yang berduri ya, dia mempunyai duri untuk melindungi supaya jangan dipetik ya, supaya jangan dirusak. Contoh yang tumbuhan yang berduri, mawar, salak, putri malu ya, durian, jeruk dan sebagainya, itu adalah pohon-pohon yang berduri untuk melindungi diri ya, adaptasinya tubuhnya berduri ya. Ini termasuk adaptasi morfologi. Nah, yang kedua ya, kita contoh dari adaptasi fisiologi, fungsi-fungsi tubuh ya, dari tumbuhan tadi. Yang pertama ya, ada contoh dari adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Yang pertama adalah melindungi diri dengan mengeluarkan bau tidak sedap atau bau busuk ya. Untuk menarik serangga seperti lalat ya, yang suka bau busuk. Apa fungsinya? Untuk membantu penyerbukan ya. Kita sudah tahu penyerbukan pada tema yang pertama ya. Contohnya apa? Bunga rafflesia dan bunga bangkai. Ini baunya sangat busuk ya. Bunga rafflesia bunga yang besar ya. Ya, ini ada ditemukan di Indonesia ya, rafflesia. Yang menemukan namanya rafflesia ya. Ini mengeluarkan bau busuk ya, untuk menarik serangga, melakukan penyerbukan ya, membantu penyerbukan di bunga yang tadi ya. Nah, ini dengan bau busuk inilah termasuk dari adaptasi fisiologi ya, fungsi-fungsi dari tubuhnya. Selanjutnya contoh yang fisiologi ya, adaptasi fisiologi tumbuhan insektivora. Jadi ada tumbuhan yang memakan serangga, bukan terbalik, bukan ya. Ini ada tumbuhan yang bisa memakan serangga. Nah, untuk menarik serangga tadi mengeluarkan bau yang harum ya. Jadi ketika mendekat, serangga tadi kemudian dimakan. Nah, kenapa kok tumbuhan ini memakan serangga? Untuk mengambil zat nitrogen yang ada pada serangga tersebut ya. Contoh dari jenis insektivora adalah kantong semar, Venus dan sundeo ya. Ini semua jenis insektivora. Insek itu artinya serangga, jadi memakan serangga. Ada tumbuhan yang ini juga termasuk adaptasi fisiologi. Selanjutnya masih adaptasi fisiologi ya. Ada yang mengeluarkan getah ya, untuk melindungi diri. Banyak sekali ya pohon yang mengeluarkan getah, itu dalam rangka melindungi ya, tubuhnya dari kerusakan, dari yang merusak ya. Nah, adanya getah tadi yang lengket ya. Seperti nangka, sukun, sawo, mangga, kamboja, alamanda dan sebagainya ya. Banyak ya yang mengeluarkan getah, itu termasuk adaptasi fisiologi. Selanjutnya pada bambu juga sama ya, fisiologi
yaitu mengeluarkan bulu yang beracun ya, yang akan menyebabkan gatal ya, pada kulit ya. Ini juga salah satu dari pertahanan diri dari pohon bambu ya, supaya jangan dirusak, diambil ya. Ini termasuk adaptasi fisiologi. Selanjutnya, nah kita ganti kepada adaptasi tingkah laku ya. Tingkah laku tumbuhan yang merupakan bentuk dari adaptasi ya. Contohnya adalah yang menggugurkan daunnya di musim kemarau atau meranggas ya, seperti mahoni, jati, rangdu ya. Apa fungsinya? Untuk mengurangi penguapan air sehingga bisa berfotosintesis ya. Jadi untuk mengurangi penguapan, akhirnya menggugurkan daunnya di musim kemarau ketika jarang ditemukan air ya. Ini contoh adaptasi tingkah laku ya. Nah, kemudian kita tutup dengan ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pohon yang terbaik yang merupakan cermin dari kehidupan seorang muslim ya. Di sini adalah kurma, karena kurma ini semua bagiannya dapat dimanfaatkan ya, bermanfaat bagi manusia ya, dari pelepahnya, batangnya ya, apalagi buahnya pun ya, berbagai macam jenis ya, kurma. Ini semua cerminan bahwa seorang mukmin atau muslim dia harus bermanfaat dimanapun ya. Bagaimana pohon kurma ya, tegak ya, tidak gugur daunnya. Kemudian di sini ada Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna minas syajarati syajaratan la yasqutu waraquha fa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya faqa'an nasu fi syajaril bawadi. Qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qala lu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar ya, putra dari Umar bin Khattab ya. Sesungguhnya ada di antara pepohonan satu pohon yang tidak gugur daunnya. Pohon ini seperti seorang muslim. Maka sebutkanlah. Jadi bertanya Rasulullah kepada para sahabatnya, ya, pohon apa itu? Lalu ada yang menjawab pohon wadi ya. Kemudian berkata Abdullah, siapa Abdullah di sini? Adalah Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu terbesit dalam diriku, kata Abdullah bin Umar, pohon itu adalah pohon kurma. Cuman karena dia masih kecil pada waktu itu, ya, Abdullah bin Umar masih kecil pada waktu Rasulullah masih hidup, malu untuk menjawabnya. Ya. Kemudian para sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, pohon apa itu? Maka Rasulullah menjawab, pohon itu pohon kurma ya. Dan pohon kurma ini merupakan tafsir dari surah Ibrahim ya, perumpamaan ya, masalah kalimatun thayyibatin ya, perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik ya, asluha ya, ya, asluha fil ardi wa far'uha fis sama ya. Jadi akarnya menghujam ke bumi ya, kemudian cabangnya ke langit ya, kemudian juga bermanfaat buahnya. Ini perumpamaan pohon yang baik yang ada di dalam surah Ibrahim ya, syajaratun thayyibah ya, ataupun kalimatun thayyibah asluha ya, fil ardi wa farwaha fis sama ya. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah sebagai pohon kurma ya. Jadi kalimat thayyibah atau kalimat tauhid itu seperti pohon kurma ya. Ini ya keutamaan pohon kurma ya, dan merupakan cerminan dari seorang muslim ya. Dan kurma ini bermacam-macam jenis ya. Dan kurma yang paling
baik adalah kurma ajwa atau kurma nabi ya. Salah satu khasiatnya adalah barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwa setiap pagi, maka insya Allah terhindar dari segala macam racun dan sihir ya. Ini salah satu khasiat dari kurma ajwa, kurma nabi ya. Yang salah satu cirinya adalah hitam semua ya, bagian tubuhnya itu buah kurma ajwa, dan banyak lagi kurma yang lainnya ya, jenis. Nah, itu ya, jadi materi tentang adaptasi tumbuhan seperti itu, dan pohon yang merupakan cerminan dari kaum muslimin adalah pohon kurma. Demikian ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.